Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Yang pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat dan berkahnya sehingga kita dapat melaksanakan pembelajaran online di pagi hari ini. Yang terhormat Bapak Maryadi selaku dosen mata kuliah Psikologi Pendidikan dan teman-teman yang saya banggakan. Di sini kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu materi bab 11 yang berjudul Pembelajaran dan Kognisi di Area Isi. Anggota kelompok kami yaitu saya sendiri, Indra Faturrahman, dengan NIM A320 2010 asal Karanganyar. Dan teman-teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwiki Zakaria Hermawan dengan NIM A320 200019 dan saya dari Karawang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizal Fabiansyah. Nomor induk mahasiswa A320 2031 asal dari Surakarta. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Ahmad Prasetyo, asal saya dari Solo. Garis besar bab pada materi kali ini yaitu A. Pengetahuan ahli dan pengetahuan isi pedagogis. B. Membaca. 1. Model membaca developmental. 2. Pendekatan untuk membaca. 3. Pendekatan kognitif. 4. Pendekatan konstruktivis sosial. C. Menulis. 1. Berbahan developmental. 2. Pendekatan kognitif. 3. Pendekatan konstruktivis sosial. D. Matematika. 1. Perubahan developmental. 2. Kontroversi dalam pendidikan matematika, beberapa prinsip konstruktivis. 3. Teknologi dan instruksi matematika yang berhubungan dengan orang tua. E. Sains. 1. Pemikiran ilmiah. 2. Pendidikan sains. 3. Strategi pengajaran konstruktivis. F. Menulis. 1. Apakah studi sosial itu? 2. Pendekatan konstruktivis. Pengetahuan ahli dan pengetahuan isi pedagogis. Pengetahuan ahli adalah pengetahuan yang unggul dalam isi atau materi dari suatu pelajaran atau disiplin ilmu tertentu. Sedangkan pengetahuan isi pedagogis adalah pengetahuan tentang cara mengajarkan disiplin tertentu secara efektif. Nah, kedua macam pengetahuan ini sangat diperlukan agar kita bisa menjadi guru yang ahli. Guru yang ahli tahu struktur disiplin ilmu dan pengetahuan ini memberi mereka kemampuan untuk menciptakan peta kognitif yang bisa dipakai sebagai pedoman penilaian untuk memberikan tugas pelajaran kepada murid, sebagai pedoman penilaian kemajuan murid, dan sebagai pedoman dalam memberi pertanyaan dan menilai jawaban murid. National Research Council tahun 1999. Menjadi guru yang ahli di pelajaran tertentu juga membutuhkan pengetahuan tentang aspek mana dari suatu disiplin yang sulit atau mudah untuk dipelajari murid. Guru yang baik dalam suatu mata pelajaran bisa mengajukan pertanyaan yang memunculkan rasa ingin tahu murid, mendorong murid untuk mendalami topik dan mendapatkan pemahaman yang lebih luas dan mendalam terhadap suatu topik, dan memberi perhatian kepada variasi individual dalam pembelajaran murid. Akan tetapi, hal lain yang dibutuhkan guru selain strategi pengajaran umum adalah pengetahuan isi pedagogis tentang cara mengajarkan suatu pelajaran tertentu secara efektif. Kita akan membahas 5 area isi atau mata pelajaran: membaca, menulis, matematika, sains, dan studi sosial, dan menunjukkan strategi yang efektif untuk masing-masing mata pelajaran. 11. Poin membaca. Membaca adalah kemampuan untuk memahami di kursus tertulis. Tujuan membaca yang seharusnya mengenali kita secara otomatis
memahami teks, termotivasi untuk membaca, dan mengapresiasi bacaan. Tahap-tahap pemahaman umum. Perubahan developmental dalam proses belajar membaca. Tahap 0, dari kelahiran sampai grade 1 atau anak menguasai beberapa persyaratan membaca. Identifikasi anak kecil atau dewasa dalam belajar membaca. Tahap 1, grade 1 dan 2. Menyuarakan huruf atau sekelompok huruf dan membentuk ucapan kata. Tahap kedua, grade 2 dan 3. Kemampuan anak dalam membaca dengan lancar. Tahap yang ketiga, grade 4 sampai 8. Anak mampu mendapatkan informasi dari apa yang ia baca. Tahap 4, di sekolah menengah atas, banyaknya murid yang kompeten dalam pemahaman materi tertulis dan berbagai perspektif. Pendekatan kognitif. Relasi aktivitas penutisan dengan kualitas esai. Sebuah studi secara acak membagi murid ke dalam salah satu dari 4 kelompok aktivitas. 1. Kelompok penyusun dari garis besar atau outlining, yang membuat garis-garis besar tulisan yang berisi ide-ide yang saling terkait dalam struktur yang hierarkis. Yang kedua, kelompok penyusun daftar atau listing. Yang ketiga, kelompok yang menulis ide sebanyak mungkin atau generating tanpa mengevaluasi atau mengorganisasikannya. Dan yang keempat, kelompok kontrol yang tidak melakukan aktivitas pra-penulisan atau non. Perencanaan yang mencakup penyusunan garis besar dan penataan informasi isi adalah aspek. Kemudian, pemecahan masalah. Kebanyakan instruksi menulis di sekolah melibatkan upaya mengajari murid cara menulis kalimat dan paragraf dengan benar. Akan tetapi, menulis bukan sekedar menghindari kalimat yang bertele-tele atau memastikan bahwa suatu paragraf mendukung kalimat topik. Mayer, 1999. Menulis juga sejenis pemecahan masalah. Seorang psikolog menamakan pemecahan masalah dalam menulis sebagai pembuatan makna. Kellogg, 1994. Sebagai pemecah masalah, penulis perlu menyusun tujuan dan berusaha mencapainya. Penulis juga bisa dianggap dibatasi oleh kebutuhannya untuk mengintegrasikan pemahaman tentang subjek, pengetahuan tentang cara kerja sistem bahasa, dan problem penulisan itu sendiri. Problem penulisan diantara lain tujuan dari makalah, audien, dan peran penulis dalam paper yang akan dibuat. Flower and Hayes, 1981. Revisi adalah komponen utama dari penulisan yang sukses. Mayer, 1999. Revisi melibatkan penulisan beberapa draft, mencari umpan balik dari individu, pendekatan konstruktivitis sosial, menekankan bahwa menulis paling baik dipahami sebagai sesuatu yang dikonstruksi secara sosial dan berada dalam konteks pembelajaran. Pembelajaran dalam area matematika. A. Perubahan developmental. National Council of Teachers of Mathematics telah mendistribusikan prinsip dasar dan standar untuk matematika pada level grade yang berbeda. Terdiri dari yang pertama, taman kanak-kanak sampai grade 2. Anak-anak sudah memiliki pemahaman substansial atau pemahaman yang sesungguhnya terhadap angka sebelum mereka masuk ke grade 1. Pemahaman aspek dasar dari angka dan geometri sangat penting di masa taman kanak-kanak sampai grade 2. 2. Grade 3 sampai 5. Terdiri dari 3 tema utama dari matematika. A. Penalaran multiplikatif, yakni penekanan pada penalaran proporsional atau mengetahui pembagian suatu perhitungan. B. Ekuivalensi, membantu murid untuk mempelajari bentuk matematika yang berbeda.
dan memberi kesempatan untuk mengeksplorasi ide-ide aljabar. C. Kelancaran penghitungan atau computational fluency. Murid mempelajari metode berhitung yang efisien dan akurat yang didasarkan pada pemahaman yang benar terhadap hubungan angka. 3. Grade 6-8. Guru membantu murid memahami bagaimana aljabar dan geometri saling terkait, serta mempersiapkan murid untuk menangani solusi kuantitatif dalam kehidupan mereka di luar sekolah. 4. Grade 9-12. Kemampuan yang dianjurkan untuk dipelajari antara lain kemampuan aljabar, geometri statistik, probabilitas, dan matematika diskrit, termasuk juga matematika komputer. Mereka harus pandai dalam memvisualisasikan, mendeskripsikan, dan menganalisis suatu situasi dalam istilah matematis. B. Kontroversi dalam pendidikan matematika. Hingga kini, ada debat hangat tentang bagaimana seharusnya pengajaran matematika dilakukan. Hal tersebut dikarenakan adanya perbedaan pada metode penekanan pemecahan secara konstruktivis atau kecepatan dan keotomatisasian sebagai keterampilan yang didapat dari latihan yang intensif. Belakangan ini, pendekatan konstruktivis semakin populer. Dalam pendekatan ini, instruksi yang efektif harus difokuskan pada upaya melibatkan anak dalam memecahkan soal, serta mengembangkan konsep dan mengeksplorasi efisiensi solusi alternatif. C. Prinsip konstruktivis. Beberapa prinsip konstruktivis dalam mengajarkan matematika antara lain yang pertama, menjadikan matematika realistis dan menarik. Pengajaran yang melibatkan permasalahan yang realistis dan menarik dalam pemecahan soal matematika, seperti penggunaan perumpamaan dalam proses matematika atau menghubungkan dengan pelajaran lain. 2. Mempertimbangkan pengetahuan murid yang sudah ada. Evaluasilah apa pengetahuan yang dibawa murid dan konteks di mana instruksi dilakukan. Beri informasi secukupnya agar murid memperluas sendiri cakrawala pemikirannya untuk memecahkan permasalahan. 3. Buatlah kurikulum matematika yang interaktif secara sosial. Susun tugas atau proyek yang mensyaratkan bekerjasama sebagai peningkatan keahlian komunikasi mereka. Buatlah proyek matematika yang memicu diskusi, argumen, dan kompromi. 4. Proyek matematika inovatif. Minat untuk membuat pembelajaran matematika lebih konstruktivis telah memunculkan sejumlah program inovatif. Berdasarkan sumber dari Middleton dan Guevara tahun 1996. Program ini mencakup program untuk pertama, sekolah dasar. Aktivitas yang dilakukan secara partner dalam berkelompok kecil yang menekankan pada diskusi, eksplorasi, dan proyek atau tugas. 2. Sekolah lanjutan tingkat pertama. Program ini difokuskan pada 5 tema: pemahaman, koneksi, investigasi, representasi, dan teknologi. Koneksi dengan disiplin lain seperti sains, ilmu sosial, dan bisnis sangat ditekankan. 3. Sekolah lanjutan tingkat atas. Penekanan pemecahan masalah matematika dalam konteks problem yang kompleks dan luas, keahlian komunikasi dan penulisan, dan teknologi. D. Teknologi dan instruksi matematika. Dalam data dari National Assessment of Educational Progress, menunjukkan penggunaan kalkulator atau penggunaan teknologi lain seperti komputer efektif untuk grade 8 ke atas dan tidak dianjurkan untuk grade 8 ke bawah. Untuk grade 8 ke bawah, lingkup keluarga lah yang menjadi penunjang pembelajaran matematika lebih efektif. Pembelajaran dari area sains. A. Pemikiran ilmiah. Proses pemecahan masalah oleh anak seringkali dibandingkan dengan proses yang dilakukan oleh ilmuwan. Hal tersebut dikarenakan keduanya mengajukan pertanyaan, mencari jawaban, memiliki waktu dan kebebasan oleh masyarakat untuk mencari jawaban atas pertanyaan permasalahan suatu realitas. B. Pendidikan sains. Dalam mendidik dan mengajar anak di area sains, pengajaran sains yang efektif ialah pengajaran yang dapat membantu anak mengatasi kesalahan konsepsi dalam ilmu pengetahuan. Strategi efektif dalam mengatasinya adalah sebagai berikut. Pertama, memperkenalkan demonstrasi atau rekayasa peristiwa. 2. Diskusi demonstrasi dan memprediksi hasil. 3. Praktek. C. Strategi pengajaran konstruktivis. Pertama,
menjelajahi problem sains sehari-hari. 2. Aktivitas yang membantu murid untuk mempelajari cara sains bekerja. 3. Konteks sosial dari sains. 4. Kurikulum sains kehidupan sekolah menengah yang 4. Kurikulum sains kehidupan sekolah yang menengah 4. Kurikulum sains kehidupan sekolah menengah yang inovatif. 5. Pengajaran sains yang berpusat pada kesehatan manusia. Sedikit saya akan menjelaskan mengenai materi studi sosial. Langsung saja, secara umum studi sosial juga disebut sebagai ilmu sosial, berusaha mempromosikan kompetensi warga sipil. Tujuannya adalah membantu murid sebagai warga masyarakat demokratis dengan latar belakang kultural yang beragam, untuk membuat keputusan yang rasional dan berdasarkan informasi yang luas demi kebaikan umum dalam dunia yang saling tergantung. Dalam sekolah, studi sosial diambil dari ilmu seperti antropologi, ekonomi, geografi, sejarah, hukum, filsafat, ilmu politik, psikologi, agama, dan sosiologi. National Council for the Social Sciences mengusulkan 10 tema yang mereka anggap harus ditekankan dalam pelajaran ilmu sosial. Yang pertama, waktu, kontinuitas, dan perubahan. Adalah penting bagi murid untuk memahami akar sejarah mereka. Mengetahui bagaimana membaca secara efektif tentang masa lalu dan memahaminya akan membantu murid untuk mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan, seperti bagaimana hubungan saya dengan masa lalu dan sebagainya. Kedua, orang, tempat, dan lingkungan. Studi topik ini akan membantu murid mengembangkan perspektif spasial dan geografis tentang dunia. Ini membantu murid untuk membuat keputusan yang berdasar dan kompeten tentang hubungan manusia dengan lingkungannya. Yang ketiga, perkembangan individual dan identitas. Identitas personal murid dibentuk oleh kultur, kelompok, dan institusi. Murid dapat mengeksplorasi pertanyaan seperti siapa saya, bagaimana orang belajar, berpikir, dan berkembang. Keempat, individu, kelompok, dan institusi. Adalah penting bagi murid untuk belajar tentang bagaimana sekolah, gereja, masjid, keluarga, agen pemerintah, dan pengadilan memainkan peran penting dalam kehidupan manusia. Kelima, kekuasaan, otoritas, dan tata pemerintahan. Memahami perkembangan kekuasaan, otoritas, dan tata pemerintahan di Amerika Serikat dan di negara lain adalah sangat penting untuk mengembangkan kompetensi warga negara sipil. Dalam tema ini, murid mengeksplorasi topik seperti apa itu kekuasaan dan apa bentuk-bentuknya. Keenam, produksi, distribusi, dan konsumsi. Orang-orang yang punya kebutuhan dan keinginan kadang melebihi sumber daya yang terlalu terbatas yang tersedia bagi mereka. Akibatnya muncul pertanyaan seperti apa yang harus diproduksi, bagaimana produksi ditata, bagaimana barang dan jasa didistribusikan, seperti apa lokasi produksi yang paling efektif, seperti halnya tanah, modal, dan manajemen. Pertanyaan seperti ini semakin mengglobal. Yang ketujuh, sains, teknologi, dan masyarakat. Kehidupan modern seperti yang kita kenal sekarang ini tidak mungkin terwujud tanpa adanya teknologi dan sains yang mendukung. Akan tetapi, teknologi menimbulkan banyak pertanyaan, seperti apakah teknologi baru selalu lebih baik? Bagaimana orang dapat secara efektif menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi yang cepat, dan lain sebagainya. 8. Koneksi global. Realitas interdependensi antara negara yang makin kentara ini membutuhkan pemahaman tentang bangsa-bangsa dan kultur-kultur di seluruh dunia. Konflik antar negara dan prioritas global dapat menunjukkan agenda seperti perawatan kesehatan, pembangunan ekonomi, kualitas lingkungan, hak asasi manusia, dan agenda lainnya. Analisis terhadap persaingan ekonomi, identitas etnis, dan aliansi politik akan membantu murid memahami mengapa negara menyusun kebijakan yang berbeda-beda. 9. Cita-cita dan praktik kewarganegaraan. Pemahaman cita-cita kewarganegaraan dan praktiknya adalah penting untuk berpartisipasi dalam masyarakat secara penuh. Murid memfokuskan pada pertanyaan-pertanyaan seperti apa itu partisipasi sipil dan bagaimana saya ikut serta di dalamnya. Bagaimana keseimbangan antara kebutuhan individual dengan tanggung jawab terhadap masyarakat, dan sebagainya. Yang terakhir adalah kultur. Studi kebudayaan menyiapkan murid untuk menanyakan dan menjawab pertanyaan, seperti bagaimana kultur bisa sama dan berbeda, bagaimana cara terbaik berinteraksi dengan orang yang berbeda,
kultur dengan Anda sendiri, dan sebagainya. Selanjutnya mengenai pandangan konstruktivis. Dalam pandangan konstruktivis, murid harus menginterpretasikan sendiri bukti-bukti dan membuat ulasan sendiri. Dengan cara ini, mereka berkesempatan untuk berpikir lebih luas dan memahami isu-isu sosial secara lebih mendalam. Pendekatan konstruktivis juga menekankan pada studi sosial yang lebih bermakna. Murid akan mendapat manfaat besar jika mereka menyadari bahwa apa-apa yang mereka pelajari dalam studi sosial itu berguna baik di dalam maupun di luar sekolah. Pendekatan konstruktivis untuk studi sosial juga menekankan arti penting dan pemikiran kritis terhadap nilai-nilai. Dimensi etis dari topik dan isu yang kontroversial juga bisa menjadi medan pemikiran dan pemahaman reflektif. Adapun strategi pengajaran untuk membantu murid merasakan sejarah adalah: pertama, pengajaran interaktif dengan menggunakan slide. Di sini guru tidak lagi memegang peranan utama, murid harus berpartisipasi aktif. Murid melihat, menyentuh, menginterpretasikan, dan memikirkan gambar-gambar terpampang di slide. Saat guru mengajukan beberapa pertanyaan, murid akan mencatat. Yang kedua adalah penciptaan keahlian studi sosial. Murid duduk berpasangan untuk melengkapi tugas-tugas seperti pemetaan geografis, menganalisis kartun politik, dan menggambar grafik tren perekonomian. Ketiga, menulis untuk pemahaman. Murid ditantang untuk menulis demi suatu tujuan. Keempat, kelompok respons. Di sini dilakukan diskusi kelas tentang topik-topik kontroversial. Murid duduk di dalam kelompok kecil untuk melihat slide yang menampilkan serangkaian kejadian historis dan merespons pertanyaan-pertanyaan kritis yang berkaitan dengan slide tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.